Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama 3F Movie. Di episode sebelumnya, Spartacus yang dikeluarkan dari anggota Gladiator terpaksa bertarung di arena ilegal yang disebut Lubang Neraka. Di sana, Batiatus hampir terbunuh oleh pembunuh bayaran yang dikirim seseorang yang belum diketahui. Akan tetapi, Spartacus yang harusnya mengalah malah spontan membunuh lawan bertarungnya untuk menyelamatkan Batiatus dari usaha pembunuhan itu. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Batiatus memutuskan untuk mengembalikan Spartacus menjadi seorang gladiator. Di episode kelima ini, Spartacus dan Crixus akan dipasangkan untuk melawan manusia raksasa yang disebut dengan nama Theocles. Theocles ini tidak pernah terkalahkan di gelanggang dan berhasil mengalahkan ratusan lawannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Episode ini dibuka dengan para gladiator Batiatus yang sedang berlatih. Crixus tidak mau mengikuti instruksi dari Doktore dan berusaha melukai Spartacus. Doktore menghentikannya, lalu mengumumkan akan ada pertandingan gladiator untuk para dewan. Kemudian scene berpindah ke Batiatus yang sedang meratapi musim kemarau panjang yang membuat persediaan air di rumahnya menipis. Lalu datang istrinya untuk memberikan surat dari seseorang yang bernama Calavius, yang merupakan seorang dewan. Ternyata Calavius akan tiba di rumah mereka 1 jam lagi. Lalu Batiatus memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan sambutan untuk Calavius. Di tempat lain, Barca dan Asur sedang mencari pemilik budak yang mencoba membunuh Batiatus. Mereka membawa potongan tubuh mayat budak itu untuk menanyakan kepada seorang pria tampan ini. Dengan sedikit paksaan, akhirnya pria tampan itu memberikan informasi yang mereka butuhkan. Kembali ke Ludus, Calavius dan Solonius tiba di rumah Batiatus. Mereka datang untuk memilih gladiator yang akan melawan petarung milik Solonius. Pertandingan itu merupakan persembahan untuk para dewa agar menurunkan hujan ke kota mereka. Ternyata Solonius telah menyiapkan Theocles sebagai petarungnya. Theocles merupakan manusia raksasa yang tidak pernah terkalahkan di gelanggang, dan dia sudah mengalahkan ratusan gladiator. Satu-satunya gladiator yang selamat melawan Theocles adalah Doktore. Itu pun Doktore mendapatkan luka parah di sekujur tubuhnya. Solonius menawarkan agar Batiatus menyiapkan 2 gladiator untuk melawan Theocles, yaitu Crixus dan Spartacus. Batiatus terpaksa mengikuti kemauan Calavius. Jika tidak, Batiatus akan dikeluarkan dari arena gladiator selamanya. Kemudian Batiatus memanggil Crixus dan Spartacus, memberitahu mereka bahwa mereka akan dipasangkan untuk melawan Theocles. Kita tahu, Crixus sangat membenci Spartacus, jadi tidak mudah untuk menyatukan mereka. Mereka mencoba bertarung melawan Doktore, akan tetapi mereka babak belur dihajarnya. Pada malam harinya, Spartacus mencoba berdamai dengan Crixus, tetapi Crixus malah menghina istrinya hingga mereka pun baku hantam. Lalu Doktore datang memisahkan mereka. Di sisi lain, Barca dan Asur berhasil membawa pemilik budak yang mencoba membunuh Batiatus. Dengan sedikit kekerasan, akhirnya orang itu mengakui bahwa Ovidiuslah yang membeli budak-budak itu. Keesokan paginya, mereka kembali berlatih. Crixus yang masih keras kepala tidak mau bekerja sama untuk mengalahkan Theocles. Doktore terpaksa membuka bekas luka yang didapatkan saat melawan Theocles dan menceritakan peristiwa mengerikan yang pernah dialaminya itu. Kemudian scene berpindah ke rumah Ovidius. Batiatus membantai semua orang yang ada di rumah Ovidius.
kecuali anaknya yang dipakainya untuk mengancam Ovidius. Akhirnya Ovidius mengakui bahwa dia membeli budak-budak itu untuk membunuh Batiatus. Tetapi semua itu atas saran dari Solonius, karena Solonius menawarkan akan melunasi semua hutang Batiatus kepadanya sebagai imbalan pembunuhan Batiatus. Akhirnya Ovidius pun dibunuh juga. Kembali ke Ludus, Spartacus masih mencoba berdamai dengan Crixus. Crixus mengatakan bahwa dia bertarung untuk kejayaannya dan Ludus Batiatus. Lalu Spartacus bertanya, apakah tidak ada tujuan lain selain itu? Tetapi Crixus dipanggil oleh pengawal sebelum menjawabnya. Ternyata Crixus dipanggil oleh Lucretia untuk mengganti olinya. Tetapi Crixus menolak dengan alasan hal itu akan melemahkan dia di pertarungan besok. Lalu dia pergi meninggalkan Lucretia yang menangis. Saat kembali ke baraknya, Crixus malah mengganti olinya dengan pelayan yang dia cintai itu, dengan alasan bahwa oli yang tepat akan memberikannya kekuatan. By the way, pelayan ini bernama Nivea. Di tempat lain, Spartacus berpesan kepada Faro agar menemukan istrinya jika dia tidak selamat di pertarungan besok. Singkat cerita, pagi pun tiba. Crixus dan Spartacus bersiap untuk pertarungan mereka melawan Theocles. Sebelum memasuki arena, Crixus bertanya kepada Spartacus, apakah istrimu alasan kamu menolak untuk mati? Spartacus menjawab iya. Lalu Crixus mengatakan, mungkin ada sesuatu yang melebihi kejayaan. Yang dimaksud Crixus yang melebihi kejayaan adalah Nivea kekasihnya. Spartacus memasuki arena disambut sorakan dan cemooh dari para penonton. Disusul Crixus disambut seperti dewa. Lalu Theocles menyusul masuk ke arena. Pertarungan dimulai. Crixus dan Spartacus berhasil mendominasi pertarungan sampai Theocles tumbang. Saat mereka merayakan kemenangan, tiba-tiba Theocles bangkit lagi. Kali ini Theocles memberikan perlawanan dengan berhasil menebas dada dan punggung Crixus hingga Crixus tidak mampu bangkit lagi. Saat Theocles akan menghabisi Crixus, Spartacus mengalihkannya, lalu berduel 1 lawan 1 dengan Theocles. Sesaat setelah Theocles tewas, hujan turun membasahi arena, disambut gembira oleh para penonton, dan episode kelima serial Spartacus pun selesai. Adios.